Halo, apa kabar kalian semua? Pasti sehat-sehat aja, betul? Kenapa kita creepy-creepy banget sih hari ini? Karena hari ini kita mau membahas mengenai kisah-kisah horor hanya di Inside with Z di Z Corner kali ini, karena cerita ingin mendengar bagianmu. Masih bersama dengan gue Zerika, dan juga hari ini gue ditemani oleh seseorang cantik dan rupawan ya. Teman saya juga bernama Regina. Hai, kenapa sih kita harus ngomong-ngomong kayak gini ya? Gak apa-apa, ini buat biar agak-agak biar ada nuansa creepy-creepynya ya, serem-seremnya ya, membangun suasana. Hai guys, welcome back to Inside with Z. Masih bersama dengan gue Zerika, karena cerita ingin mendengar bagianmu. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam keadaan bahagia, ya kan? Amin. Semoga apa yang kalian lakukan tercapai. Mungkin ada minggu-minggu yang hektik ya, yang ribet minggu ini. Gak apa-apa kalau misalnya di antara kalian mungkin banyak yang lagi hektik banget minggu ini. Gak apa-apa, langsung aja datang ke channel ini, karena kita akan memberikan cerita-cerita hiburan menarik ya. Hiburan yang berfaedah tentunya. Sangat berfaedah ya kalau sangat hari ini. Pastinya tidak akan membuat Anda bosan. Oh tentu. Mungkin akan membuat Anda sedikit ketakutan. Ciailah. Selamat merinding. Ya elah. Dan sebelumnya thank you banget buat kalian yang sudah support channel ini, yang sudah subscribe. Dan kalau misalkan memang ada video-video yang kalian rasa menarik, silakan kalian berikan like, berikan komentar, dan juga share ke teman-teman yang lain ya guys. Video kali ini kalian sudah bisa melihat saya tidak sendirian ya hari ini. Saya ada teman yang datang. Dan mungkin dari tadi udah berisik banget ya ini satu ini. Iya, maaf lah ya. Kita emang sudah kenal baik, sudah terlalu lama. Kalau datengin orang yang sudah terlalu lama itu udah gak ada filter. Iya, jadi kadang-kadang gue hijack rumahnya. Iya, jadi kalau gitu gue langsung kenalin aja. Hari ini ada Regina di sini. Ini dia juga teman gue, teman lama banget ya. Dari Orok. Enggak sih, say. Dari SD ya. Sebelumnya happy birthday sis. Ya, tolong jangan happy birthday hari ini tanggal 20. Terima kasih. Kemarin banget dia pas ulang tahun. Jadi semoga karena Regina juga mau merit guys. Anjir. Tuhan. Jadi kita doain semoga dia lancar ya, sampai hari H. Amin. Ini terus podcast apa radio ya? Iya dong. Siaran dong. Iya dong, kita kan ngobrol. Kocak banget. Anda bintang tamunya hari ini soalnya kan guest star-nya. Jadi ya pokoknya semoga kasihan nih. Nah ini juga yang sebenarnya jadi lucu sih, karena si Regina ini waktu tahu kalau gue bikin podcast, terus dia bilang kayak, Zer kalau misalnya bikin podcast jangan lupa yang undang gue, tapi tentang cerita horor please, dia bilang kayak gitu. Karena tidak ada yang bisa dibanggakan dari gue tidak menghasilkan apa-apa kecuali cerita horor. Ya jadi maksud gue jadi kayak pas banget gitu setelah ulang tahun. Jadi ini bisa dibilang podcast ini hari ini buat lu gitu ya. Makasih. Ngomongin kisah horor ya, tapi orang tuh habis ulang tahun tuh ngomonginnya sesuatu yang menarik gitu ya, sesuatu yang berbahagia. Iya, tentang cita-citanya, mimpinya. Iya. Emang gitu. Anyway guys, mungkin kalian udah tahu dengan woro-woro yang gue lakukan di Instagram gue gitu ya. Kalau kita akan membahas kisah-kisah horor nih hari ini. Jadi kalau misalkan ngomongin kisah horor itu memang selalu relate dengan kehidupan kita gitu. Sesuatu yang mistis, sesuatu yang itu kayak selalu ada aja gak sih, Rek? Iya. Tapi mungkin kalau misalnya untuk orang-orang yang peka gitu ya, mungkin lebih sensitif. Tapi nggak tahu juga gitu. Maksudnya orang-orang yang di luar peka atau sensitif tuh pernah nggak sih ngerasain gitu-gitu kan? Iya. Mungkin boleh komen di bawah. Iya, cerita-cerita horor kalian nanti boleh banget ya. Nah, karena Regina ini ternyata guys, dia juga punya banyak banget cerita horor gitu. Tapi sebenarnya gue pengen nanya sih ini, Reg, lu tuh emang ada punya kayak kemampuan khusus gitu kak? Sebagai anak indie home mungkin ya, kita bilang indie home gitu. Iya, nggak saya hapus media gitu. Jangan lu jawab kayak gitu please. Enggak. Sebenarnya kalau misalnya mau dibilang gue anak indie home tuh enggak gitu. Gue juga nggak ngerti sih maksudnya gimana sih persepsi orang tentang anak indie home gitu. Yeah. Tapi kalau pribadi gue nggak bilang kalau gue tuh anak indie home gitu. Tapi mungkin kalau misalnya dibilang peka, ya sensitif iya gitu. Gue lebih sering merasakan kehadiran yang mungkin seharusnya tidak hadir gitu atau yang nggak kasat mata gitu. Terus dia itu mungkin kalau ngelihat iya gitu. Kadang-kadang gue bisa ngelihat, kadang-kadang gue ngelihat, kadang-kadang enggak gitu. Enggak setiap hari juga gue ngelihat gitu. Jadi kalau misalnya dibilang gue anak indie home juga mungkin enggak juga gitu ya. Enggak, tapi lu lebih sensitif aja berarti ya. Iya, mungkin lebih sensitif aja. Sebenarnya dibilang ngelihat banget tuh
agak bingung juga sih sebenarnya. Gimana sih deskripsiinnya gitu. Gak seperti gue ngelihat depan mata gue gitu. Ini elu gitu, ini mikrofon, ini kamera gitu. Enggak gitu. Tapi ya lebih kayak gue ngelihat, oh lu ada nih di sini gitu. Gue bisa tahu gitu, maksudnya lu kayak gini gitu, bentukan lu tuh kayak gini gitu. Gue tahu gue bisa ngeliat lu gitu. Cuman gue nggak ngeliat secara pek gitu. Jadi gue nggak, agak bingung juga sih sebenarnya ngedeskripsinya. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi kayak waktu lu lihat itu kayak ada dimensi lain gitu atau gimana? Iya, jadi kayak gue juga bingung sih antara dimensi lain atau bukan. Tapi mungkin itu dimensi lain gitu. Kayak lu lihat debu yang kena matahari gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau lu nggak sinarin matahari, pasti lu nggak ngeliat kan. Kayak gitu, kurang lebih. Oh, kayak gitulah gitu. Ya, antara nggak kasat mata dan kasat mata gitu. Kayak gitu. Boleh di-share nggak pengalaman-pengalaman lu yang berkaitan dengan itu? Sebenarnya banyak banget gitu. Cuman gue bingung sih ceritainnya. Mungkin mulai dari yang paling serem dulu ya. Oh oke. Mulai dari yang paling horor ya justru ya. Gue tuh sering digangguin dari kecil gitu. Dari gue di rumah gue gitu. Gue gak tahu rumah gue horor mungkin ya. Tapi gue juga gak tahu. Tapi emang sering banget gue digangguin di situ. Pertama tuh dari waktu itu kan rumah gue cuma satu lantai tuh. Jadi semua kamar ya semuanya di satu lantai gitu. Jadi gue tahu nih orang-orang tuh lagi di mana itu gue tahu gitu. Maksudnya nggak ada kehidupan di ruang keluarga atau ruang dapur tuh ya udah tahu gitu loh. Orang-orang deh masing-masing masuk kamar kan. Waktu itu malam hari. Oke. Terus of course ya malam biar lebih serem. Tentunya. Jadi tuh kan aku nih mau gosok gigi tuh di wastafel kan di luar kamar gitu. Kan aku mau tidur. Jadi aku sikat gigi dulu. Iyalah ya. Ngapain gue ceritain kayak gitu? Maaf. Tiba-tiba udah sendiri. Dodol aja gitu. Ya itu kan semua orang udah di kamar masing-masing tuh. Terus kan aku juga anaknya penakut ya sebenarnya. Oh lu penakut sebenarnya? Iya. Oke. Sama dong kita Bu. Iya. Jadi kayak ya kalau misalnya ngeliat tuh jadi kayak sebenarnya kaget gitu loh. Anyway, nah waktu tahu semua udah pada di dalam kamar masing-masing, aku coba nyalain TV kan. Jadi biar ada inilah suara-suara gitu. Terus aku sikat gigi nih. Posisinya itu tuh TV aku di belakang, aku lagi ngaca di depan gitu. Jadi aku ngebelakangin gitu kan. Aku lagi sikat gigi terus dari itu aku sambil ngeliat nonton gitu. Aneh emang orangnya. Jadi sambil nontonnya di kaca gitu. Aku sambil nonton di kaca gini, ini TV gitu. Ya aku ngeliat kan pantulannya. Terus ada satu section mau buka acara gitu kan. Kalau misalnya buka acara itu pasti ada caution bla 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 fiktif dan itu gelap kan biasanya. Iya. Dan pada saat itu gue lagi baca tiba-tiba jeng keluar lah itu tante K. Oke. Dan dia bener-bener dia gini terus dia teriak gitu loh ke aku. Itu di pantulan cerminnya berarti? Iya. Dan aku sempat ngeliat gitu. Dan aku langsung matiin. Dan aku takut, kaget. Dia bener-bener teriak yang kayak gitu. Seteriak itu. Aku kaget kan. Terus aku kaget, aku matiin. Besoknya aku pantengin ini acara. Maaf ya gak sebut acara ya kan takutnya juga ya. Karena gue salah, gue yang disalahin. Iya. Aku pantengin ini acara, ternyata gak pernah ada. Even malam-malam pun gak pernah ada itu. Karena aku kira itu mungkin bagian dari perform atau misalnya mereka emang sengaja bikin jump scare gitu kan. Ternyata tuh gak ada gitu. Dan aku bener-bener pantengin itu sampai berbulan-bulan aku pantengin dan gak ada. Oke. Aku cari. Dulu kan belum ada YouTube. Iya. Setelah ada YouTube aku tahu, aku cari dan gak ada. Gak ada sama sekali. Tante itu K. siapa? Tante K. Iya, kayak gitu. Oke. Itu bener-bener teriak di depan gue. Dan gue tuh kayak, waktu itu lu sendiri? Iya, gue sendiri. Dan itu gue tanya ke teman ke yang lain gitu. Gak ada yang dengar suara itu.
Padahal aku tahu gitu, maksudnya kan itu masih terang kan lampunya kan. Rumahku tuh masih yang zaman dulu tuh, jadi yang masih atas itu ada ventilasi gitu di atas pintu. Jadi kan kelihatan kan kalau ada terang apa, maksudnya lampunya masih nyala apa enggak. Ternyata udah masih ada yang nyala, dan aku nanya papa mamaku, dengar nggak suara itu, karena kan dia paling deket kan suara TV dengan ruang tidurnya dia. Ternyata nggak ada. Padahal teriaknya lumayan kenceng. Itu aku cuma sikat gigi, guys. Aku diganggu terus sikat gigi gitu. Oh oke. Oh wow. Tapi abis itu lu bisa tidur gak sih, Rek, kalau kayak gitu? Tidurin aja sih. Tidurin aja ya. Iya. Gitu. Terus lu cerita ke orang tua lu kalau misalnya lu ngalamin itu? Cerita sih, cuman maksudnya setelah berapa lama setelah aku memastikan ini tuh itu tuh ada atau nggak ada gitu. Jadi lu yang membuktikan dulu lah. Iya ya, gitu. Ini aku yang halu apa bukan gitu kan? Gue yang halu apa gimana nih? Jadi ternyata nggak. Ya udah, gue baru cerita. Setelah cerita gue baru merinding. Pas ngalamin tuh nggak gitu, kaget sih emang. Cuman ya udah gitu. Itu sempat aku emang waktu gue balik. gue ngeliat itu tuh masih kayak gitu tuh, gue baru matiin gitu TV-nya karena gue juga gemetar waktu itu, takut gitu kan, ini beneran apa enggak gitu. Tapi emang rasanya tuh serem banget. Oke. Muncul di TV. Lumayan ya untuk pembukanya aja. Pembukanya udah kayak gitu ya. Gitu. Baik. Oke. Itu baru satu. Setelah di antara sekian sama gue tinggal di rumah itu, yang sampai sekarang juga masih tinggal ya, banyak gitu. Oh oke. Gitu. Apalagi yang lain? Kalau yang lain apalagi ya? Dulu kan sering nginep di villa kan. Tapi ini aku jarang banget. Gue tuh jarang banget ngomong sama nyokap bokap gue kalau yang kayak gini-gini. Oh kenapa? Gak tahu ya. Emang gue tuh jarang cerita aja gitu. Jadi kalau misalnya gue ketemu atau gue ngelihat nggak sengaja, itu gue gak ngomong ke siapa-siapa. Jadi ya udah gitu, kayak, gitu aja ya. Iya gitu kayak. Karena gue sendiri jujur gue takut kan. Gue takut diikutin juga gitu. Iya. Kadang-kadang kalau kita ngobrol kayak gini aja tuh mungkin hantunya tuh tahu gitu sebenarnya. Kalau dia tuh ngomongin gitu. Jadi tuh waktu gue masuk kan keluarga gue dulu sering nginep-nginep pergi-pergi ke puncak gitu kan. Ke puncak lagi ya, tau lah villa apa. Jadi waktu itu kan ke villa ya. Nginep di villa. Pas masuk tuh udah kayak, gue udah kayak aduh kok males ya, rasanya tuh kayak gak enak aja gitu. Terus malamnya kan cici gue juga lumayan peka gitu. Oh gitu. Ini satu keluarga bisa sebenarnya? Kayak setahu gue kayak bisa deh. Oh, tapi bukan sensitifnya beda-beda gitu. Okay. Koko gue bisa, adek gue nggak tahu sih. Tapi adek gue, koko gue, cici gue, dan gue lumayan peka gitu. Oke. Setelah pertemanan kita selama ini, saya baru tahu gini loh ya di podcast ini bahwa gue nggak pernah cerita karena gue juga takut gitu. Oke. Gue males juga cerita, ngapain juga kan cerita gue peka lo kan nggak mungkin. Bawaannya juga horor kan, ceritanya ngapain gitu. Ya gitu. Okay. Terus dari itu pas lagi di villa ini kan gue tidurnya bareng sama cici gue kan. Oke. Udah malam. Itu ada jendela. Jadi gue di kamar kan kayak gini. Terus ada jendela satu di tengah-tengah gue. Jendela itu gede banget. Itu di lantai 2. Oke. Dan itu pas gue sama cici gue nih tidur ngadep jendela itu. Dan itu kita nggak pernah bisa mindahin mata kita tuh dari jendela itu. Gue sampai sama si cici gue sampai lihat-lihatan kan. Ada ya? Iya ada. Ada tante kayak gantung di situ kayak terbang-terbang gitu. Jadi kayak serem sih sebenarnya ngeliatin. Cuman lu nggak bakal bisa. Gue nggak tahu kenapa gitu. Mata gue tuh nggak bisa tidur gitu. Pasti ngeliatin ke situ lagi. Iya, ngeliatin tuh ke situ lagi. Kayak gitu sih. Jadi kayak maaf lah ya kalau misalnya kurang merinding, tapi ya kayak gitu. Gue termasuk enggak sih, gue malah termasuk orang yang penakut juga gitu sebenarnya. Cuman memang kalau misalkan untuk cuman mungkin kalau untuk experience sebenarnya gue nggak begitu. Tidak, karena gini, gue orangnya yang sangat penasaran gitu. Karena gue nggak pernah melihat sosok misalkan seperti itu. Jadi gue ketika orang-orang bisa
kayak gitu gue agak ngeri-ngeri sedap juga gitu loh. Ya gue sih puji Tuhan ya, gue tidak ingin berdoa bahwa Tuhan gitu kan tunjukkan aku sosok, jangan. Tidak, gue lebih baik jangan berani-berani, apalagi kalau bisa pengen banget gitu, pengen tahu, pengen coba, itu kayak mendingan jangan sih kalau menurut gue. Karena sekali lu bisa, ya maksudnya sekali lu manggil sesuatu tuh ya itu kan sebenarnya bukan dunia kita gitu loh. Lu kayak ganggu sebenarnya. Berarti lu percaya ya ada sosok-sosok seperti ini tuh ada? Iya. Gue bukannya makhluk di luar kita ada. Iya. Pasti, maksudnya gue merasa ya kita nggak pernah hidup yang namanya hidup sendiri gitu. Pasti di dunia ini tuh ada yang dunia lain juga gitu. Yang maksud gue tuh which is ya dunia-dunia kayak gitu yang kita nggak bisa ngelihat gitu. Yang sebenarnya itu mereka lebih lama tinggalnya daripada kita kan gitu. Ya hormatin aja sebenarnya kan, toh kalau misalnya kita nggak ganggu dia juga nggak bakal ganggu gitu. Gue setuju sih. Waktu itu gue sebenarnya gue memang tadi sebelum yang seperti yang gue bilang, gue nggak punya pengalaman banyak gitu ya mengenai horror things gitu. Tapi gue percaya bahwa memang ada makhluk lain yang tinggal gitu ya bersama di sekitar kita, tapi emang nggak kelihatan gitu. Itu gara-gara waktu itu oma gue meninggal. Jadi oma gue meninggal, terus kita lagi 7 harian kan. Nah 7 harian semua keluarga besar tuh ke rumah dong, gitu, ke rumah oma gue kan. Terus gue yang oh ya udah duduklah di kursi pijet favoritnya oma gue waktu itu. Duduk aja dong, chill, santai kan, kayak merasa gak ada apa-apa gitu. Suddenly terus tiba-tiba set gitu, wangi melati gitu. Nah jadi, tapi anehnya kan, padahal gue tau gue penakut gitu, cuman saat itu tuh gue langsung yang kayak oh gitu. Maksudnya bukan yang kayak oh my god nih serem banget gitu, enggak sih, tapi lebih kayak oh ternyata gue bisa merasakan gitu. Dan gue langsung kayak tuh nih oma gue nih gitu loh. Gue nggak mikir yang kayak oh ada orang, lu nggak ngerasa takut. Iya, gue nggak ngerasa takut atau gimana, enggak gitu. Oh nih oma gue nih kayaknya gitu. Tapi gue juga dalam hati aja kan, ntar kalau misalnya disangka nih gue disangka gila kali gitu kan. Jadi ya udah gue duduk aja gitu, diem. Gak lama, nah sebelah kursi pijat itu kan ada sofa. Terus tante gue di situ, terus dia tiba-tiba langsung ngomong katanya, ada yang cium wangi melati nggak ya, katanya kayak gitu. Terus gue kayak oh my god tante, gue juga nyium gitu kan. Jadi berarti nggak gue doang gitu. Dan setelah itu gue langsung kayak paham sih, oh ini beneran emang ada sebenarnya gitu. Arwah, roh kayak gitu. Roh itu tuh ada gitu, makhluk lain tuh ada. Dan ya udah dari situ sih gue jadi kayak oh oke. Tergantung intensitasnya roh tersebut sih. Kan kadang-kadang emang kenapa suka muncul, suka menampakkan diri gitu-gitu kan mungkin karena satu lain hal mungkin mereka tahu gitu. Gue tuh kadang-kadang bisa lihat gitu. Mungkin mereka pengen menunjukkan diri gitu kan. Atau kadang tuh kalau misalnya roh-roh yang keluarga gitu-gitu pasti gak bakal bikin kita takut. Karena energinya karena kita udah kenal gitu. Udah tahu. Kadang kalau misalnya yang energi, yang roh kita gak tahu, yang energi ya kadang-kadang tuh bikin hawa tuh gak enak gitu. Ruangan tuh gak enak. Jadi emang ada gitu. Juga yang baik dan memang yang gak baik gitu ya. Ya tapi tetap aja sih, maksudnya balik lagi kan di situ ya kita sama-sama menghormati aja lah gitu kan. Maksudnya ya kita gak ganggu kamu gak ganggu kita gitu. Iya. Ya jadi balik lagi ke yang menghormati makhluk lain ya, yang memang tidak kelihatan ini. Gue pernah punya cerita sih. Jadi waktu itu gue kan kerja di timur kan, waktu itu setahun gitu. Waktu itu kan gue tinggal di rumah orang tua gue sebenarnya gitu. Cuman waktu itu sebelumnya kan sempat disewain nih ke orang. Nah setelah masanya habis ya udah dong kita pindah akhirnya ke sana. Nah terus di kamar gue itu ada kayak AC portable, tapi dia masih yang kayak jadul banget gitu loh. AC yang bener kotak gitu doang gitu. Entar gue Google. Ya jadul, pokoknya jadul banget sih guys. Itu tuh bener-bener jadul gitu. Kayak bahkan lu kayak nyalain aja masih kayak harus cetek-cetek gitu. Okay. Nah terus ya udah dong, tidurlah malam-malam gitu kan. Tidur. Nah lucunya selalu di jam 12 malam sampai jam 3 pagi itu pasti akan ada bunyi kencang banget yang kayak kretek gitu. Terus gue kayak ada apaan nih gitu kan hari pertama. Bukan? Iya si AC itu gitu. Terus gue kayak ada apaan nih gitu kan. Akhirnya bangun,
kencang banget trek itu bener kayak kretek kayak mau wah gitu atau mau rusak atau gimana gue nggak tahu gitu. Ngeri ya, ngeri sih itu, ngeri horor itu. Gue bingung gitu, akhirnya gue nyalain lampu dong gitu kan. Terus pas gue nyalain lampu berhenti. Terus gue mulai mikir kan kayak ada mungkin apa karena memang sudah terlalu lama AC itu, jadi kan mungkin emang udah rusak atau gimana ya, gue nggak tahu gitu. Ngeri sih kalau misalnya mau meledak kan kita ngeri ya. Iya kan, jadi gue bingung aja gitu. Oh ya udah, habis itu gue matiin lampu lagi kan, udah nggak bunyi gitu kan. Ya udah tidur set. Nggak lama mulai lagi tuh kretek kayak gitu lagi kan. Gue kayak jir nih kok tiba-tiba meledak atau gimana kan, gue gimana gitu kan. Terus ya udah habis itu nyalain lagi lampu, mati lagi. Gue mulai berpikir-pikir apakah mungkin ada hubungan antara si sekring lampu ini gitu kan. Nah jadi pas yang si kretek gue mau ketawa sendiri denger kretek karena mungkin kita sekarang lucu ya, kala itu gue emosi loh guys, emosi ya, campur lagi tidur tengah malam, campur kebingungan gitu loh. Maksudnya ini sebenarnya ada apa gitu kan. Akhirnya pas bangun lagi begitu lagi, ketika memang nyalain lampu nggak ada lagi suara itu gitu loh. Terus ya udah gue tetap masih kayak diem aja gitu kan. Gue pikir ya udahlah, apa gue tahan aja ya, jangan-jangan gue udah mulai creepy kan, maksudnya nih jangan-jangan ada penunggu atau apa kan, kita nggak tahu ya, gue di dunia antah berantah gitu loh guys, maksudnya kan. Jadi pas di situ akhirnya ya udah gue tidur. Nah besoknya gue mulai coba kan, itu kan gue seharian di rumah tuh waktu itu weekend. Terus gue coba cek gitu loh, gue nyalain AC nih dari pagi, itu sama sekali nggak ada suara apa-apa ya, sama sekali nggak ada suara apa-apa. Terus gue nyalain lampu juga sama sekali nggak ada suara apa-apa, sampai memang hanya di jam 12 sampai jam 3 itu dia mulai lagi. Itu emang jam-jam conjuring itu, tau gak sih? Itu agak creepy sih menurut gue. Terus mulai lagi kan dia gitu lagi kretek, gue kayak jir ini kalau kayak gini terus setiap hari, maksud gue nggak bisa tidur gitu loh Rek gitu kan. Akhirnya gue nggak tahu sih itu hari itu mungkin gue udah gila, dan gue yang kayak gue nggak bisa anjir lu tiap hari kayak gini ketek mau sampai kapan gitu. Gue juga ngomong ke om gue pun juga ya mungkin memang AC-nya lama, tapi kalau AC lama masa sih lu tidak ada berisik dari pagi lo gue nyalain AC itu tidak ada masalah sama sekali, giliran sekarang tuh cuma malam itu doang gitu. Masalahnya besok gue masih kerja cuy gitu kan, di jam-jam tertentu doang. Bener. Jadi akhirnya ini kebodohan. Ya nggak tahu sih kebodohan atau enggak, tapi gue udah kesel banget gitu. Akhirnya gue berdiri di depan si AC portable itu ya. Terus gue cuma ngomong gini, gue di sini mau tidur ya. Gue bilang, gue nggak ganggu lu, jadi lu nggak usah ganggu gue. Gue bilang kayak gitu. Sampai beneran gue kayak orang bego anjir, pagi-pagi itu saya kayak gitu gue ngomong di depan AC portable. Lu bayangin ya keidiotan ini gitu. Berani banget sih. Gue cuma pengen tidur, besok gue kerja, soalnya gue bilang kayak gitu. Jadi tolong gue gak gangguin lu, jadi lu gak usah gangguin gue juga. Oke, dah. Habis itu gak ada lagi suara. Habis itu tapi minimal dia bisa diem kayak sampai jam 2-an gitu lah. Tapi jam 3 mulai lagi sih kretek gitu. Apa ya itu guys? Nah itu jadi pertanyaan besar kan. Jadi permasalahannya apa? Apakah gue berpikir tuh apakah mungkin ada permasalahan dengan si sekring lampu ini, dengan AC portable gitu. Tapi gue nyalain seharian gak apa-apa. Kenapa hanya di malam hari gitu loh? Di jam itu doang, jam 4 pagi it's fine. Di jam 4 pagi itu tidak ada masalah guys. Kenapa hanya di jam 12 sampai jam 3 Mungkin dia kerja itu shift-shiftan guys. Ya mungkin bisa jadi ya, bisa jadi. Dia cuma pas shift itu aja. Shift-shiftan ya, bisa jadi. Kan dia sebenarnya lagi jagain lu Jer. Nah terus di Timor itu juga ada satu kejadian sih. Waktu itu om gue lagi pergi nih, dia keluar kan, gue tinggal sama om gue nih. Nah terus di Timor itu ada 2 om yang pokoknya emang saudara nyokap gitu kan. Nah si kakak besar ini Take si kakak besar ini lagi keluar nih, karena emang waktu itu kan om gue kan kerjanya di PSSI lah kalau di sini gitu. Bagian marketing, jadi kalau Sabtu Minggu dia malah harus keluar gitu kerjanya. Jadi si kakak besar ini bilang dong gitu, lu temenin Rika ya di sana, kasian lah masa dia cewek sendirian tinggal di rumah. Oh ya udah gitu, udah dong. Terus tidur hari itu. Besok paginya om gue bangun nih gitu kan. Terus dia tuh bener-bener yang kayak kusut gitu, mukanya bener-bener yang kayak orang gak tidur semalaman gitu. Terus gue bilang, om kenapa kok mukanya kusut banget gitu kan. Terus dia bilang, Rika kamu selama tidur di sini baik-baik aja gak gitu. Baik-baik aja sih om, emang kenapa ya, gue bilang gitu kan. Enggak, soalnya semalam tuh kayak
ada yang tarik-tarik kaki om, dia bilang kayak gitu. Gue bilang hah, tarik gimana? Gue bilang kayak gitu kan. Iya, terus maksudnya udah tarik-tarik, habis itu kan om kan bangun kan kayak ada apaan gitu, nyalain lampu juga nggak ada apa-apa gitu. Habis itu ya udah dong tidur lagi. Nah nggak lama teman om tuh nelpon, dia bilang kayak gitu. Ya udah dong ngobrol lah biasa kan, ngobrol. Tiba-tiba tuh kayak nggak ada sinyal gitu loh, set hilang gitu. Terus kayak halo kok nggak ada. Suddenly tiba-tiba kayak ada orang tuh gedor di kaca kenceng banget. Katanya bener-bener kan emang di kamarnya tuh ada kaca juga gitu kan. Jadi itu bener-bener duduk. Tapi pas lihat kan lo bisa lihat ada bayangan lampu nih kayak gini kan. Itu nggak ada siluet apa-apa gitu. Tapi kayak literally lu bisa denger gitu. Itu kayak ada orang gedor tuh kenceng banget gitu. Di kaca. Di kaca. Terus kayak kenapa sih dengan kaca ini ya? Itu oke, itu ntar gue cerita lagi nih. Itu satu hal kenapa gue gak pernah suka tidur itu ada kaca di depan muka gue. Itu salah satu ya. Nah itu dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang, oh waduh selama ini sih gue baik-baik aja nih om tidur di sini kan. Terus iya makanya aneh banget deh Rika katanya kayak gitu. Om tuh beneran gak bisa tidur tadi malam. Habis itu dia ngomong gini, oh ya dan entah kenapa ada benda aneh. Dia bilang kayak gitu di kamar si Om King gitu. Karena ini om gue. Terus kayak oh emang ada apa? Coba deh Rika. Om sih jujur gak pernah lihat ya benda ini. Coba kamu mungkin tahu gitu. Pas gue lihat sob gue langsung kayak kalau untuk itu sih saya juga tidak berani guys. Itu keris guys. Gue kayak itu ada penunggunya sih keris gue pas lihat keris gue kayak waduh gue bilang ini sih lebih baik jangan diganggu om. Gue bilang gitu. Emang benda apa? Dia kan nggak tahu. Dia kan maksudnya om gue kan orang bule kan gitu. Jadi ini apaan? Dia bilang kayak gitu. Ini namanya keris om. Kalau kita di orang bahasa Indonesia gitu ini keris gitu. Dan ini tuh biasanya sangat sangat sacred betul gitu. Jadi nggak sembarangan sih. Ini nggak boleh dipegang-pegang sembarangan gitu. Terus dia langsung kayak oh jangan-jangan gara-gara semalam. Jadi keris itu dia taruh di kayak satu tempat. Emang sih kayak ada tatakan gitu. Nah cuman tuh dekat colokan charger gitu loh. Jadi terus om dipindahin sama dia gitu. Mungkin atau kegeser atau gimana. Iya aku gak tahu. Dia bilang gitu. Jadi jatuh keris itu. Oh bisa jadi sih. Soalnya kan tuh emang kalau menurut adat istiadat Jawa itu setahu aku emang keris itu kan emang harus dimandiin gitu. Ada jadwal mandinya dan itu emang ada penunggunya gitu. Dan yang biasa mandiin tuh emang udah orang tertentu gitu. Biasanya tuh kalau bisa belum dimandiin tuh emang pasti mereka tuh kayak mencoba mengingatkan gitu. Mungkin yang jatuh tuh mencoba mengingatkan gue jatuh gitu kali ya. Bisa jadi nggak tahu. Mungkin permasalahan pas jatuh tuh nggak dikembalikan atau gimana gitu. Gue nggak tahu gitu kan. Nah pokoknya pas gue lihat itu aduh om kalau bisa jangan macam-macam deh gitu. Jangan dipindahin atau jangan coba pegang. Jangan gue bilang kayak gitu. Ngeri gitu sih. Ya katanya. Oh ya udah. Nah mungkin setelah itu si om gue kakak besar ini datang dong gitu. Take. Seneng banget gue pakai take ya. Si kakak besar ini datang terus. Ketahuan banget angkatan berapa nih orang. Datang nah terus adanya cerita dong kayak semalam tuh gini. Nah ternyata si om gue yang kakak besar ini juga dia tuh nggak tahu kalau misalnya itu namanya keris gitu. Jadi memang dia cerita. Jadi waktu itu kayak ya dia ketemu orang pintar lah gitu. Nah ketemu orang pintar dia kayak curhat. Maksudnya kok akhir-akhir ini tuh kayaknya gue tuh apa yang gue lakukan tuh selalu bermasalah, selalu down. Pokoknya kayak nggak ada sesuatu yang baik lah dalam hidup gue akhir-akhir ini gitu. Nah jadi dia kasih lah si keris ini gitu. Jadi kayak istilahnya tuh jimat lah buat lu katanya kayak gitu. Tapi ya memang bener sih ada kayak penunggu dan segala macamnya itu dia kasih tahu. Terus dia bilang kayak oh iya Rika emang bener. Oh ternyata itu sangat sacred ya kalau di ini. Iya om itu biasanya harus dimandiin loh. Oh itu gue nggak tahu deh kalau itu ya, tapi gitu mungkin orang yang Jawa dan punya pengalaman sama keris boleh komen. Iya. Gue nggak tahu sih soalnya. Nah terus abis itu ya sudah dong. Gue cuma bilang ya om pokoknya itu memang nggak bisa macem-macem deh. Gue bilang gitu kan. Dan memang si om gue juga ngomong iya sih memang ada penunggunya dan itu cewek. Wow. Dia langsung ngomong kayak gitu. Terus gue yang kayak oh ya udah. Nah terus next beberapa hari kemudian jadi udah tahu nih om gue punya keris kan gitu. Gue udah takut nih gak bisa macem-macem gue ke kamar dia gitu kan. Udah terus abis itu suatu ketika tuh gue ngeliat kayak ada lucu banget kayak ada kutek gitu.
Bentuknya ada kutek kan, kayak kok lucu banget sih, gue lagi nonton TV ya di meja gitu kan, di situ ada kuteknya, warnanya tuh kuning, terus kayak tutupannya ada kayak merah bintik gitu. Nah terus gue pikir mungkin nih punya pacar om gue kali ya gitu kan. Terus tadinya udah kayak mau pegang tuh, terus gue pikir antar aja deh, kalau om gue keluar gue tanyain. Kutek gitu bener-bener kan. kayak kutek Ya bentuknya warna kutek gitu, kutek warna kuning gitu kan. Kutek Opi gitu, Innisfree gitu-gitu lah pokoknya. Ya pokoknya kelihatan bentuknya tuh seperti itu gitu. Terus ya udah, abis itu pas om gue lagi duduk di sofa gitu kan, kayak sambil nonton, gue bilang, om itu apa? Kok lucu banget sih, gemes banget, gue bilang gitu. Punya pacar om ya, gue bilang gitu kan. Gue beneran literally baru mau megang begini, terus dia langsung bilang, itu Rika makanannya. Hah? Gue kayak, makanan apa om? Gue bilang gitu. Makanan siapa? Ya makanannya itu katanya gitu, makanan si Chris. Gue kayak, untung tidak jadi mau megang gitu kan. Gue kayak, untung gak jadi mau ditempel di kuku. Taruh kuku lu yang dimakan. Ya Allah. Itu kalau misalnya gue diminta waktu itu kan, kayak ada teman-teman om gue kan kayak nginep kan, jadi mau nggak mau gue harus tidur di kamar om gue. Nah itu gue bener literally gue nggak mau, gue sampai ngomong gini, om kalau misalkan maaf nih ya, bukan bermaksud apa gitu kan, gue bilang, cuman aku takut sih om, gue bilang gitu, jadi mungkin bisakah kerisnya dipindahkan ke tempat yang lebih aman gitu. Terus dia bilang, nggak apa-apa lah Rika, kan penunggunya juga tahu kalau kamu tuh keponakan om. Tetapi tidak jadi lebih baik satu kamar juga. Silakan ya, jadi ya udahlah gitu. Itu sih pengalaman gue waktu ditimpul sih. Jadi benda-benda mistis itu juga ada guys gitu. Nah tadi waktu yang lu bilang katanya kenapa lu nggak mau ada kaca di depan, itu kenapa Rek emang? Jadi emang ini pengalaman gue juga waktu di kamar kan gue juga ada kaca cermin kecil gitu kan di meja. Itu ngadepnya ke kamar ke gue gitu, ke tempat tidur gue dan ke muka gue, literally ke muka gue. Jadi kan kalau misalnya lo mau tidur atau mau bangun tidur kan lo bisa ngaca gitu. Sebenarnya tujuan gue gitu. Harapannya gitu ya. Aneh banget sih emang gitu. Narsistik emang gue nanti. Terus dia itu malam nih, gue pasti selalu diganggu gitu. Entah gue ketindihan, ya tau lah ya kan kalian ini ketindihan tuh kayak gimana. Maksudnya kayak gue bisa sampai berkali-kali lah kayak gitu. Terus sampai suatu kali itu sampai mungkin itu udah abis itu gue nggak mau lagi pakai kaca gitu. Itu tuh waktu itu gue tidur, terus tiba-tiba gue dengar suara ya gitu. Terus gue mau buka mata gitu, tapi katanya makhluk ini tahu gue mau bangun gitu. Jadi tiba-tiba pas dari gini, pas gue mau bangun gitu tiba-tiba, dan itu suaranya ke arah gue gitu. Jadi kayak kakinya tuh tiba-tiba duduk ke gue gitu kan. Pas dari itu gue langsung kayak gimana ya, kesemutan. Langsung bener-bener nggak pelan-pelan gitu kesemutannya. Biasanya gue pelan-pelan gitu kesemutannya, enggak. Ini langsung kesemutan satu badan dari atas kepala sampai kaki. Dan itu tuh kayak kan gue mau bangun, jadi itu gue setengah ngeliat gitu. Kayak tiba-tiba tuh karena gue udah setengah lihat, itu gue ngeliat sosok itu gede banget, kakinya itu hitam banget berbulu. Lu tau lah maksud gue siapa? Lu sendiri dari kecil itu berarti karena lu udah ngeliat hal-hal seperti itu kan yang akhirnya memicu lu menjadi penakut gitu sampai hari ini? Penakutnya mungkin lebih ke nggak takut banget sih, nggak. Maksudnya ketika itu mereka menampakkan diri di depan gue, itu gue kaget gitu, takut sih ya. Maksudnya penampakannya ini orang, bukan nih orang, penampakannya pokoknya serem banget kan ya emang gitu. Cuman gue kaget gitu. Tapi kan kabur gitu ya? Iya, gue gak kabur. Paling kan ya kita baca doa abis itu hilang kan. Gitu. Gue lebih takut kalau gue nonton film horor. Karena kalau misalnya kita doanya itu gak bakal kemana-mana. Tetap itu stay guys di situ ya. Gitu. Terus itu gue paling kesel sama jump scare. Karena jump scare kan aku iya sih, benar-benar. Gue sampai hari ini tidak mengerti mengapa orang menyukai film horor sih. Ada yang bilang maksudnya itu kan memang kayak ada sensasinya, sensasi ya. Kayak karena kan lu kayak bener-bener deg-degannya tuh berasa gitu kan, kayak adrenalin langsung berasa gitu. Cuman kayak enggak sih guys, maksudnya untuk kayak gue termasuk orang yang secara visual tuh lebih mudah inget sesuatu gitu kan. Jadi ketika kayak ada jump scare, ada apa gitu, tapi gue juga reaksi pasti kayak gitu. Tapi ini damn-nya itu adalah karena nanti malam gue gak bisa tidur gitu loh. Dan gue bisa memperparah visual gue. Misalkan gue liat zombie gitu,
si zombie ini misalnya kan masih biasa aja, ntar di kepala gue tuh bisa tiba-tiba matanya nggak ada, gue bikin kayak gitu jadi memperparah Jadi diri sendiri pikiran gitu loh. sendiri sebenarnya lebih halu. Buat gue tuh butuh kayak oh ya udah bisa 2 hari 3 hari iya buat mengumpulkan niat ya. Iya, tapi saya orang yang curious sih sebenarnya. Penasaran emang. Penasaran kan? Karena kalau film horor itu biasanya ada misterinya kan soalnya. Jadi kayak kenapa bisa seperti ini? Kenapa dia bisa tiba-tiba datang? Dia gangguin gitu kan. Jadi lu kayak penasaran kayak kenapa sih? Tapi takut, bro. Nontonnya penasaran tapi takut. Jadi kadang-kadang gue juga kalau misalnya gue penasaran kan, apalagi si filmnya Joko Anwar waktu itu. Itu gue gak nonton sih. Itu gue kayak Pengabdi saking setan hype ya? Iya. Itu saking hype-nya gue tuh sampai pengen gue penasaran dan gue pengen nonton gitu kan. Tapi bukan setengah, kayak sepanjang film tuh gue cuman gini doang gitu. Gue gak berani gue nonton. Mungkin lebih baik kalau mau nonton film horor ya buat orang yang penakut kayak kita, mendingan nonton di TV sih. Karena kan pasti disensor tuh part-part yang serem. Jadi kayak lu gak nonton film horor gitu. Karena lu pengen tahu aja sebenarnya jalan ceritanya kayak gimana. Ceritanya gitu kan. Tapi ya part horornya kan gak ada, jadi kayak tapi jadi garing juga sih pas nonton nih. Gak ada horornya, gak ada sensasinya sebenarnya gitu kan. Sensasinya tuh dikagetin ya kan sebenarnya. Iya. Sebel-sebel tapi pengen gitu, gimana sih? Iya sih, bener sih. Bener. Kalau misalnya horor yang kejadian langsung sih serem sih, tapi sebenarnya gue seremnya tuh setelah gue ceritain gitu. Tapi pas gue kejadian tuh sebenarnya antara bingung gue mesti ngapain. Kayaknya tapi itu kayak ada benernya juga sih, Re. Iya, jadi kayak pas dihadapkan kayak gitu tuh paling gue kayak oh ya udah gitu. Kayak oke, gue tahu lu di situ gitu. Terus dia tuh ya udah gitu. Paling kalau misalnya terus-terusan ngintilin gue, ya gue cuman doa aja gitu. Terus itu ya udah kan hilang. Biasanya gitu. Mungkin itu sama kali ya waktu kayak gue nonton film horor ketika jump scare, perasaan gue tuh juga yang kayak ya gitu kayak iya, tapi nanti belakang takutnya tuh belakangan gitu kan. Kebayang-bayangin gitu kan. itu. Mulai deh nih, mulai gitu.